Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran matematika hari ini. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia sehingga dapat mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan secara online dari rumah dengan baik. Taati protokol kesehatan ketika Anda ingin keluar rumah sehingga kesehatan, keselamatan baik diri Anda sendiri maupun keluarga dan sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Pada hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran matematika kita dengan materi tentang barisan dan deret. Minggu yang lalu, sedikit pendahuluan tentang barisan dan deret sudah saya kemukakan, dan hari ini kita akan membahasnya lebih dalam khusus tentang barisan dan deret aritmetika. Apa itu barisan dan juga apa itu deret aritmetika? Barisan aritmetika disebut juga sebagai barisan hitung yang didefinisikan sebagai barisan atau urutan bilangan-bilangan atau angka-angka yang selisih setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Misalnya kita punya barisan seperti ini. 1, 2, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka setiap unsur 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ini disebut sebagai suku dari barisan. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya yang disimbol dengan U. Dan karena ini adalah suku pertama, 1 ini adalah suku pertama, maka disebut sebagai U1. Kemudian 3 ini sebagai U2, kemudian 5 ini U3, 7 ini U4, dan seterusnya. Jika di sini ada satu nilai lagi, misalnya K, maka K ini disebut sebagai UN. Selisih dari setiap unsur, ya, selisih dari suku pertama dan suku sesudahnya, atau suku kedua dan suku sebelumnya yang dibilang selalu tetap aturannya ini. Nah, selisih itu disebut sebagai beda, yang disimbol dengan B. Dan selama penyelesaian barisan aritmetika, beda itu kita gunakan simbol B. Nah, karena beda itu merupakan selisih antara suku setelah dan sebelumnya, misalnya U2 dengan U1, ya, 5 dengan 3, di mana U3 dengan U2, kemudian 7 dengan 5, atau U4 dengan U3, maka untuk menentukan beda dari setiap suku pada barisan aritmetika, itu menggunakan persamaan UN B sama dengan UN min 1. Jadi misalnya N-nya sama dengan 2, ini U2, selisih sebelumnya, selisih untuk mendapatkan bedanya adalah UN, nah disebut UN kurang N min 1, artinya N min 1 adalah 2 min 1 sama dengan 1. Jadi U2 kurang U1. Suku pertama pada barisan aritmetika juga disimbol dengan, kita tidak menggunakan U1, tetapi kita menggunakan simbol A. Jadi suku pertama dalam barisan aritmetika, atau juga nanti di dalam barisan geometri, atau deret geometri dan juga deret aritmetika, suku pertamanya disimbol dengan A. Bagaimana menentukan nilai dari suku-suku berikutnya setelah suku-suku yang pertama atau beberapa suku sudah diketahui seperti ini, ya. Kita punya barisan ini kan 1, 3, 5, 7. Bagaimana kalau kita bisa menentukan suku ke-5, ke-8, dan ke-10? Nah, dengan mengetahui selisih atau B ini, kita bisa menentukan dengan mudah suku-suku terdekat seperti ini, 5, suku ke-5, suku ke-8, dan suku ke-10. Misalnya, untuk barisan yang kita miliki ini, B-nya sama dengan 2. Artinya, selisih antara 1 dengan 3 itu ada plus 2. Begitu juga antara 3 dengan 5 itu ada plus 2 juga. 5 dengan 7 juga ada plus 2. Jadi, selisihnya adalah 2. Maka kalau kita tentukan suku ke-5
Ini suku keberapa? 7 ini adalah suku keempat. Maka suku kelima tinggal kita tambahkan 7 ditambah 2, itu suku kelimanya menjadi sama dengan 9. Nah, suku ke-8 bagaimana? Tinggal tambah lagi kan? Tunggu, suku kelimanya ini 9, suku ke-6-nya adalah 11, ya kan? Suku ke-7 adalah 13, suku ke-8 adalah 15. Begitu juga suku ke-10, ya. 15 tambah 2 sama dengan 17, itu suku ke-9, dan suku ke-10 adalah 19. Menentukan suku-suku terdekat seperti ini pasti mudah, tetapi bagaimana kalau kita diberi kesempatan atau kita diberikan soal menentukan suku yang banyak, misalnya suku ke-51 atau suku ke-101, kita tidak mungkin menggunakan mengurutkan seperti ini sampai ke 51 atau mengurutkan seperti yang tadi sampai ke 101, kurang kerjaan namanya. Untuk menentukan besar suku ke N, nilai dari suku ke N, kita menggunakan persamaan ini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Apakah persamaan ini, UN sama dengan A tambah 1 kurang B ini, A tambah N kurang 1 kali B ini memenuhi barisan di atas? Mari kita coba mengujinya. U1, ya, U1 artinya N sama dengan 1, A nya sama dengan 1 juga, bedanya sama dengan B sama dengan 2, berarti U1 sama dengan 1 ditambah 1, ya, 1 ditambah 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kali 2, 0. Jadi suku pertamanya adalah 1. Betul ya? Suku pertamanya 1. Apakah betul suku keempatnya 7? Suku keempat berarti U4. U4 berarti N-nya sama dengan 4. A-nya 1. Sedangkan B-nya sama dengan 2. U4 sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya sama dengan 1. Kemudian ditambah 4 kurang 1 dikali 2, jadi 1 ditambah 4 kurang 1, 3 dikali 2, 6, sehingga sama dengan 7. Maka betul persamaan ini, barisan ini juga berlaku persamaan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Bagaimana kalau kita disuruh menentukan suku ke 51 atau suku ke 101? Untuk menentukan suku seperti itu kita menggunakan persamaan yang tadi ini, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka coba kita lihat, karena yang disuruh adalah U51, maka N nya sama dengan 51. Kita gunakan A ditambah N kurang 1 kali B, sehingga sama dengan A nya 1, N nya karena sama dengan 50, jadi 51 dikurang 1 sama dengan dikali 2, bedanya 2, jadi 1 ditambah 51 kurang 1 sama dengan 50 kali 2, 100. Jadi suku ke 51 nilainya adalah 101, seperti itu. Nah, bagaimana dengan suku ke 101 atau 102? Ya, kalau U101 berarti N-nya sama dengan 101 juga. Kita gunakan persamaan yang sama, A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya itu sama dengan 1, kemudian N-nya sama dengan 101, ya, kurang 1 dikali 2, sehingga sama dengan 1 ditambah 101 kurang 1 itu 100, dikali 2 sama dengan 200, sehingga suku ke 101 itu nilainya adalah 201. Nah, ini yang dinamakan dengan barisan aritmetika dan persamaan-persamaan yang digunakan dalam barisan aritmetika ini. Dari contoh yang kita kerjakan tadi, maka kita temukan ada ciri-ciri dari barisan aritmetika, yaitu yang pertama, merupakan urutan bilangan yang teratur. Jadi ada aturan yang mengatur
barisan tersebut. Aturannya itu yang disebut dengan selisih. Selisih itu disimbol dengan beda. Nah, itu. B. Mempunyai beda atau selisih yang sama yang disimbol dengan B tadi. Kemudian tidak disertai tanda operasi bilangan seperti penjumlahan dan atau pengurangan. Jadi, antara suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga dan suku keempat, dan seterusnya, antara itu tidak dihubungkan dengan tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Tanda yang digunakan dalam barisan itu adalah tanda koma. Untuk lebih memahami tentang barisan dan deret ini, kita lihat contoh soalnya. Diketahui barisan aritmetika 26, 32, 38, 44, 50, dan seterusnya. Tentukan beda dari barisan itu. Kemudian yang kedua, tentukan ini U10 ditambah U15. Kemudian U50 dikurangi dengan U20. Dengan demikian, kita bisa menyelesaikan persamaan ini atau menyelesaikan soal ini. Yang pertama, yang kita cari dulu, jadi jawab. Lalu kita jawab untuk nomor A, ditanya adalah beda barisan. Beda barisan itu kita tahu tadi B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. UN dikurang UN kurang 1. Nah, misalnya kita pakai U2 dikurang U2 kurang 1, ya, U2 kurang 1 itu sama dengan U1. Jadi, bedanya adalah 32 dikurangi 26, itu kita akan peroleh 6, ya kan? Jadi, bedanya adalah 6. Apakah betul bedanya 6? Nah, kita cek lagi dengan menggunakan U4 dikurangi U3. U4 kurang U3. Nah, U3 itu apa? U3 itu artinya U4 kurang 1. Nah, gitu kan? U3. Jadi 44 dikurangi 38, ya, 44 dikurang 38 itu sama dengan 6. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, kita coba selesaikan juga. Untuk nomor B-nya, U10 ditambah U15. Ini ada dua cara yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan ini, ya. Ini kita bisa menggunakan cara yang yang panjang. Artinya apa? Kita cari dulu U10 sama dengan berapa, kemudian kita cari juga U15 ini sama dengan berapa, baru kita jumlahkan U10 dan U15. Ya, baiklah, kita kerjakan dua-duanya. Jadi U10 sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Artinya sama dengan A-nya itu sama dengan 26 ditambah N kurang 1 itu adalah 10 kurang 1, 10 kurang 1 dikali bedanya tadi kita dapat adalah 6 dikali 6. Jadi sama dengan 26 ditambah 10 kurang 1 sama dengan 9. 9 kali 6 itu sama dengan 54. Jadi kalau 26 ditambah dengan 54, kita akan dapatkan sama dengan 80. U15 sama dengan, nah kita lihat, A ditambah N kurang 1 dikali B, sehingga A-nya sama dengan 26 dikurang ditambah N kurang 1, N-nya sama dengan 15 dikurang 1 dikali bedanya tadi adalah 6. Jadi 26 ditambah 15 kurang 1, 14 kali 6 sama dengan 84, betul ya? Nah, 84 ditambah dengan 26 ini sama dengan 110, ya, 110. Jadi suku ke-15 sama dengan 110. Berarti U10 ditambah dengan U15 sama dengan 190. Oke. Tetapi saya mau memberikan atau menunjukkan kepada Anda cara yang pendeknya saja. Kita lihat. U10 ditambah U15 itu sama dengan, kalau U10 itu sama dengan A
ya, ditambah N kurang 1 kali B. Kemudian juga U5 ini untuk U10. Kemudian untuk U15 nya, untuk U15 kita tahu A ditambah N kurang 1 kali B juga, gitu ya. Berarti untuk U10 kita tulis A ditambah N nya 10 kurang 1 sama dengan 9. Berarti 9 dikali B sama dengan 9B, ditambah ini juga A juga. Untuk yang 15 A ditambah 14B. 14B. Jadi 14 itu dapat dari mana? 14 itu 15 kurang 1. Berarti kita dapat 2A ditambah 9B ditambah 14B sama dengan 23B. Ya. Nah, sehingga kita tinggal masukkan, ya. 2 kali 26 ditambah 23 dikali 6 itu sama dengan, saya tulis di sini saja, sama dengan berapa? 2 kali 26 itu sama dengan 52 ditambah 23 kali 6 itu sama dengan 138, sehingga 52 ditambah 138 sama dengan 190. Silakan Anda pilih yang mana cara yang terbaik untuk Anda menyelesaikan soal seperti ini. Oke, yang berikut kita jawab soal nomor C. Di soal nomor C saya gunakan cara nomor 2. U50 dikurang U20. Kita langsung saja menyelesaikan, tidak usah saya tidak menggunakan rumus lagi ya. Berarti A ditambah 50 kurang 1 itu sama dengan 49 kali B, berarti 49B dikurang untuk yang U20 A ditambah 19, sehingga kalau kita buka kurung dan kalikan, buka kurung dan jumlahkan, maka ini ada A ditambah, ini A ya, A ditambah 49B dikurang A dikurang 19B. Jadi A kurang A sama dengan 0, sedangkan 49B dikurang 19B sama dengan 30B, sehingga sama dengan 30 dikali berapa? 30 dikali 6 sama dengan 180. Ya, itu untuk contoh soal nomor 1. Saya harap Anda bisa menyelesaikannya dan bisa memahaminya. Nah, saya ada contoh yang kedua. Jika suatu barisan aritmetika mempunyai suku keempat sama dengan 12, artinya ya, U4 itu sama dengan 12, sedangkan suku ke-10 sama dengan 30, berarti U10 itu sama dengan 30. Tentukan beda barisan tersebut. Yang pertama itu ditanya B sama dengan berapa, kemudian serta suku ke-15, berarti U15 sama dengan berapa. Nah, pertanyaan ini kita tahu bahwa suku pertama dan beda tidak diketahui. Maka langkah yang pertama berarti kita cari dulu B dan A nya. Maka kalau kita masukkan persamaan untuk menentukan nilai suku ke N, U4 itu kan sama dengan 12, dimana kita tahu rumus dari U4 itu kan sama dengan A ditambah N kurang 1, N nya sama dengan 4, N sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3, jadi ditambah 3B. Sedangkan U10 sama dengan 30. Nah, U10 itu kalau kita masukkan ke dalam persamaannya, jadi A ditambah 10 kurang 1, 9 kali B, 9B. Dengan menggunakan eliminasi kita bisa menyelesaikannya dengan cara ini kita kurangkan, ya, ini kita kurangkan, akan mendapatkan A dengan A kurang A itu selesai. 12 kurang 30 itu sama dengan minus 18.
minus 18 sama dengan A nya selesai, 3 kurang 9 itu sama dengan minus 6B, sehingga B itu sama dengan 18 bagi 6 sama dengan 3. Nah, kita sudah dapatkan bedanya. Beda kita sudah dapat, B sama dengan 3. Nah, untuk mencari suku ke-15 itu maka kita harus menemukan dulu A-nya berapa. Dari beda ini kita masukkan ke salah satu persamaan di atas, baik menggunakan U4 atau U10 untuk mendapatkan nilai A-nya berapa. Ya, A sama dengan 12. Saya menggunakan persamaan yang pertama, 12 sama dengan A ditambah 3B. Berarti 12 sama dengan A ditambah 3 kali B, 3 kali 3 sama dengan 9, 12 dikurang 9 itu sama dengan A, maka A sama dengan 3 juga. Jadi kita peroleh A-nya 3, B-nya juga 3. Nah, setelah kita mendapatkan A-nya 3, B-nya 3, kemudian sekarang kita cari U15-nya berapa. Maka U15, ya, saya tulis lagi persamaannya, A ditambah N kurang 1 kali B yang sama dengan A-nya 3 ditambah N kurang 1, 14, 15 kurang 1, saya tulis saja ya, 15 kurang 1 dikali 3 juga, sehingga sama dengan 3 ditambah 14 kali 3, ya, 42, jadi 3 ditambah 42 sama dengan 45. Jadi U15 itu adalah 45. Itu untuk contoh yang kedua. Ini contoh yang ketiga. Suku ketiga suatu barisan adalah 11, sedangkan suku ke-10 adalah 39. Suku ketiga 11, sedangkan suku ke-10 itu 39. Berarti U3 sama dengan 11 dan U10 itu sama dengan 39. Yang ditanya adalah yang pertama, suku pertama dan beda barisan. Untuk nomor A itu dicari A dan B. A berapa, B berapa. Kemudian yang ke B itu UN sama dengan berapa, atau UN nyatakan rumusnya seperti apa. Jadi dan A-nya berapa. Berarti U3 itu sama dengan 11, itu sama dengan A ditambah N kurang 1, N-nya 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali B sama dengan 2B. Sedangkan U10 itu sama dengan 39, di mana 39 ini adalah persamaannya A ditambah N-nya 10, berarti N kurang 1 9 dikali B sama dengan 9B. Kita eliminasikan dua persamaan ini sehingga kita peroleh, nah kalau kita kurangkan 11 kurang 9 39 itu sama dengan minus 28. A kurang A itu sama dengan 0, sedangkan 2B kurang 9B itu sama dengan minus 7B, sehingga B sama dengan minus 28 per minus 7 itu sama dengan 4. Jadi kita dapat bedanya sama dengan 4. Nah sekarang kita gunakan persamaan U3 untuk menentukan berapa besar A-nya. U3 itu sama dengan 11 sama dengan A ditambah 2B. Jadi 11 itu sama dengan A ditambah 2, ya, 2 kali 4. 11 sama dengan A ditambah 2 kali 4 itu sama dengan 8, sehingga A sama dengan 11 kurang 8, ya, 11 kurang 8 itu sama dengan 3. Jadi kita peroleh A-nya 3, B-nya 4.
Nah, sekarang dengan A3B4 kita tentukan rumus untuk suku ke N-nya. Jadi kita nyatakan UN sama dengan berapa, ya. Yang ke B, UN itu rumus per umumnya, rumus atau persamaan umumnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti A, kalau kita masukkan A-nya sama dengan 3 yang kita sudah dapat dari jawaban nomor A, A-nya 3, sedangkan B-nya itu sama dengan 4, ya. B-nya itu sama dengan 4, maka N kurang 1 kali 4. Jadi UN sama dengan 3 ditambah, ini N kali 4 sama dengan 4N, kemudian dikurang min 1 kali 4 sama dengan min 4, sehingga UN dinyatakan dengan persamaan 3 kurang 4 itu sama dengan min 1, jadi 4N kurang 1. Nah, ini rumus suku ke N-nya. Oke, itu untuk barisan aritmetika. Mari kita lihat deret aritmetika. Apa itu deret aritmetika? Deret aritmetika adalah penjumlahan secara berurutan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Misalnya seperti ini. Nah, tadi kita punya barisan 1, 3, 5, 7, ya, betul ya. Kita punya barisan tadi 1, 3, 5, 7. Nah, yang ini disebut sebagai barisan aritmetika. Ingat, ciri dari barisan aritmetika tadi yang kita dapatkan itu dihubungkan dengan koma atau dipisahkan dengan koma. Kemudian yang seperti inilah yang disebut dengan deret aritmetika. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya, itu dinamakan dengan deret aritmetika. Artinya apa? Deret aritmetika juga bisa diartikan dengan jumlah suku dari barisan aritmetika. Jumlah suku-suku dalam sebuah barisan aritmetika itu dinamakan dengan deret aritmetika. Jumlah N suku pertama dari sebuah deret aritmetika dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Ya, kita tahu bahwa UN ini sama dengan UN itu kan sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, jika persamaan UN ini kita masukkan ke sini, maka kita akan peroleh N per 2 kali A tambah A ditambah N kurang 1 kali B, sehingga A ditambah A ini sama dengan 2A, kemudian N kurang 1 kali B. Jumlah N suku pertama ini bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan ini. Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, untuk lebih jelas nanti akan ada contoh soal yang harus kita selesaikan. Suku ke N dari suatu barisan aritmetika, karena kalau kita sudah menemukan ya, jumlah N suku pertama, maka suku ke N atau UN, ya, selain kita bisa menemukan dengan menggunakan persamaan ini, kita juga bisa menggunakan persamaan ini. UN bisa didapat dengan Sn kurang Sn kurang 1. Jika banyaknya suku dalam sebuah deret aritmetika itu adalah sukunya ganjil, maka suku tengah dari deret tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. UT, T ini adalah suku tengah dari deret aritmetika itu sama dengan setengah kali U1 atau A ditambah U2T kurang 1. Ya, U2T kurang 1. Di mana T bisa kita cari dengan menggunakan persamaan N ditambah 1 bagi 2. Ya, N ditambah 1 bagi 2 ini kita gunakan untuk menemukan letak suku tengah dari sebuah deret atau baris aritmetika. Jadi saya ulangi, jika sukunya ganjil, maka
suku tengah dari suatu barisan aritmetika atau deret aritmetika bisa ditentukan dengan menggunakan U ke T. U di tengah itu sama dengan 1/2 kali U1 atau A ditambah U2T kurang 1. Nah, kita lihat contoh soal tentang deret aritmetika. Suatu deret aritmetika diketahui suku kedua adalah 5, berarti U2 sama dengan 5. Jumlah suku ketiga dan keempat, U3 ditambah U4, U3 ditambah U4 itu sama dengan 13. Yang ditanya adalah tentukan suku pertama atau A dan beda barisannya. Berarti untuk nomor A disuruh kita cari A dan nilai A dan B. Kemudian yang kedua, jumlah 25 suku pertama atau S25. Nah, untuk menyelesaikan ini ya coba kita selesaikan bersama-sama. A, untuk nomor A, nah sudah diketahui bahwa U2-nya adalah 5, berarti U2 itu kita tahu rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti A-nya kita belum tahu, ini 5, ditambah N kurang 1, N-nya itu adalah 2, berarti 2 kurang 1 kali B, 2 kurang 1 itu sama dengan 1 kali B sama dengan B, jadi 5 sama dengan A ditambah B. Sedangkan U3 ditambah U4 itu sama dengan, kalau kita tahu, kita hitung satu-satu, masukkan rumusnya satu-satu. A ditambah N itu 3, N nya sama dengan 3 ya, dikurang 1 kali B. Kemudian untuk U4 nya itu A ditambah N nya itu kan 4, jadi 4 kurang 1 kali B ya, sehingga U3 ditambah U4 tadi diketahui di sini adalah 13, maka kita masukkan nilai 13 itu sama dengan A ditambah A itu 2A, 3 kurang 1 2 kali B itu sini sama dengan 2B ya, sedangkan ini adalah 3B, sehingga 2B ditambah 3B itu sama dengan 5B. Nah, dari sini, dari nilai U2 dan nilai U3 tambah U4, kita bisa menemukan suku pertama dan bedanya dengan cara mengeliminasikan persamaan 1 ini, 5 sama dengan A tambah B, dan persamaan 2, 13 sama dengan 2A ditambah B. Nah, kalau kita eliminasikan, kita bisa menulisnya seperti ini. 5 sama dengan A tambah B, yang atas 1, yang bawahnya saya kalikan dengan 2. Kenapa? Karena koefisien A ya, saya mau menghilangkan A-nya. Maka kita akan peroleh 13 sama dengan 2A tambah 5B, kemudian 2 kali 5 itu 10 sama dengan 2A, 2 kali A 2A ditambah 2B. Nah, dari sini kita akan mendapatkan 13 kurang 10 itu sama dengan 3, 2A kurang 2 itu sama dengan 0, sedangkan 5B kurang 3, 2B itu sama dengan 3B, sehingga kita dapatkan B-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan B-nya sama dengan 1, nah sekarang kita cari A-nya. Untuk mendapatkan nilai A, kita bisa menggunakan salah satu persamaan ini. Terserah mau menggunakan 13 sama dengan 2A tambah 5B, atau mau menggunakan 5 sama dengan A tambah B, lebih bagus. Jadi saya menggunakan 5 sama dengan A ditambah B. B tadi kita sudah dapatkan 1, maka 5 sama dengan A ditambah 1. A ditambah 1. Kalau begitu A sama dengan 4. 5 kurang 1 sama dengan 4.
Sehingga suku pertama dari barisan itu adalah 4, atau A sama dengan 4, atau U1 sama dengan 4. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapakah jumlah dari N suku pertama, 25 suku pertama, ya. Jumlah dari 25 suku pertama itu bisa kita sebut dengan S25. Artinya S25 itu sama dengan rumusnya tadi N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, maka kita bisa memperolehnya 25 per 2 dikali 2A 2 kali 4, 2 kali 4 ditambah N-nya 25 kurang 1 kali B. Nah, sehingga ini masih tetap kita tulis 25 per 2 kali 8 ditambah, B tadi adalah 1 ya. Jadi 8 tambah 25 kurang 1, 24 kali 1 sama dengan 24. Berarti 8 tambah 24. 25 per 2, 8 tambah 24 itu sama dengan 32. Sehingga 25 kali 16 itu sama dengan 400. Kita lihat contoh yang kedua. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku pertama 3, U1 sama dengan 3, dan suku terakhir sama dengan 21, UN sama dengan 21. Bedanya adalah 3, berarti ini U1 itu adalah A sama dengan 3, B sama dengan 3 juga. Nah, ditanya banyaknya suku barisan tersebut, berarti M-nya sama dengan berapa? Nah, UN-nya sama dengan 21, ya. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan, nah, maka UN itu kan sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, sekarang UN-nya adalah 21, sedangkan A-nya itu sama dengan 3, dan B-nya juga sama dengan 3, ya. N kurang 1 kali 3. Sedangkan kalau kita kalikan ke dalam, ini tetap 21, 3 tetap, N kali 3, 3N, kemudian min 1 kali 3 itu sama dengan min 3. Jadi 3 kurang 3 itu sama dengan 0, maka 21 sama dengan 3N. Maka N itu sama dengan 21 per 3 itu sama dengan 7. Jadi N-nya sama dengan 7. Jadi banyaknya suku dalam barisan tersebut adalah 7. Yang berikut ditanya adalah suku tengah barisan itu, suku tengah dari barisan itu. Nah, untuk menentukan suku tengah dari baris itu, kita tahu rumus tadi kita dapatkan UT sama dengan U1 ditambah U2T kurang 1. T-nya kita dapat dari mana tadi? T-nya sama dengan N kurang 1, N tambah 1 bagi 2. Sehingga N, nah tadi kita peroleh 7 tambah 1, 8 per 2. Kita dapat T-nya itu sama dengan 4. Jadi U4 sama dengan berapa ya? Kayak begitu. Jadi UT itu sama dengan A, UT-nya kan U1 sama dengan A, ditambah T-nya sama dengan UT kurang 1, 2T kurang 1 sama dengan U3. Jadi ini kalau kita sudah dapatkan ini, maka U2T kurang 1 itu sama dengan U3. Jadi A ditambah U3, atau kita bikin saja A ditambah A tambah 2B, atau 2A ditambah 2B.
Ya, T-nya kan sama dengan 4. Jadi kita peroleh 2 kali 3, ya, 2 kali 3 ditambah 2 kali 3 juga, sehingga 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi suku tengah dari barisan itu adalah 12. Jumlah n suku pertama barisan itu, n tadi kita dapat 7, maka jumlah dari barisan itu adalah, jumlah dari barisan itu S7 sama dengan n per 2 kali 2A ditambah n kurang 1 kali B, sehingga n nya sama dengan 7, 7 per 2 dikali A nya sama dengan 3, 2 kali 3 ditambah n itu 7 kurang 1 sama dengan 6, 6 kali 3, sehingga 27, 7 per 2, 7 per 2 dikali 6 ditambah 18, 7 per 2 kali 24, sehingga 7 kali 12 sama dengan 80. Itu contoh kedua dari barisan aritmetika. Jadi yang ditanya pertama n-nya sama dengan berapa, kemudian suku tengahnya, dan yang ketiga adalah jumlah n suku pertama atau jumlah dari 7 suku itu. Nah, contoh yang ketiga, seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama dia menabung Rp100.000 atau U1 atau A itu sama dengan Rp100.000. Ya, satuannya saya tidak usah tulis ya, nanti ada tulis sendiri. Bulan kedua 110, U2 sama dengan 110.000. Nah, bulan ketiga 120.000, U3 itu sama dengan 120.000. Nah, berarti dari sini kita tahu bedanya berapa. B sama dengan UN kurang 1 atau U3 kurang U2. Itu kita dapatkan bedanya sama dengan B sama dengan Rp10.000. Ya, 10.000. Yang ditanya adalah berapakah besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun. Nah, kita tahu 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Berarti sama saja dengan kita menghitung S24 sama dengan berapa. Nah, kalau kita hitung langsung saja. S24 itu sama dengan N, saya tulis rumusnya, N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. N nya itu 24 per 2 kali 2 kali 100.000 ditambah 23 kali N. N nya sama dengan 24 kurang 1, 23 10.000. Ini sama dengan 12 kali 200.000 ditambah 230.000. Ya, langsung saja ya. 200.000 ditambah 230.000 sama dengan 430.000. 12 kali 430.000. Nah, ini kita akan mendapat 5.160.000 rupiah. Ya. Itu adalah contoh tentang deret barisan dan deret aritmetika. Ya. Berikut ini ada tugas yang harus Anda selesaikan. Ada 5 nomor, yang masing-masing ada 4 yang beranak, satunya tidak. Ya, paling tidak Anda selesaikan semuanya untuk tugas agar lebih memahami tentang barisan dan deret aritmetika. Dengan demikian, dengan tugas tadi maka berakhir pula perjumpaan kita pada pembelajaran tentang barisan dan deret aritmetika. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat.